Jadi kita sebenarnya udah malas, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang bungu seperti ini gitu. Tapi suka nggak suka, ini hakim menentukan di sidang ini. Nah itulah pendapat dari saya yang sangat jelas, sehingga saya kecewa berat ya, belajar ilmu hukum capek-capek, ujungnya dagelan kayak begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif T9. Sahabat sponsor dan setanah di mana saja Anda berada, kembali mengikuti sesi persidangan daripada Sugi Nurdam Bambantri, di mana setelah selesai persidangan kembali Egy Sujana menyampaikan ya konferensi persnya terkait dengan situasi dan kondisi selama dalam persidangan dengan menghadirkan saksi ahli yakni Rocky Gerung. Egy kembali kemudian menyampaikan ya sepertinya lagi kesal ya, karena ya para pengunjungnya katanya itu kemudian ya kadang disuruh keluar ya, atau istilahnya juga itu penonton ya, padahal menurutnya ya dalam KUHP itu kan ya mereka itu adalah para pengunjung yang memiliki hak sebagaimana diatur oleh KUHP, tetapi karena dipanggil sebutan penonton, itu yang kemudian Egy itu kemudian agak tidak menerima. Tetapi apa yang disampaikan oleh Egy Sujana ini lebih pada sebuah kekesalan ya menurutnya, karena dari penjelasan yang disampaikan oleh Rocky Gerung ya dengan istilah dungu ya, bahkan ya menurutnya bahwa ya Rocky Gerung ini menganggap bahwa jaksanya ini dungu ya, dan kemudian dipertegas lagi oleh Egy Sujana bahwa ya memang kalau kita cermati katanya pasal 143 soal dakwaan yang harusnya cermat, yang harusnya jelas ya, itu tidak memenuhi itu menurutnya Egy Sujana ini. Seharusnya ya tidak usah dilanjutkan persidangan, harusnya katanya ya sudah divonis bebas ini Sugi Nurdam Bambantri karena tidak memenuhi unsur jelas cermat. Dan senada dengan apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung juga menurutnya bahwa ya dungu seperti itu. Tapi untuk lebih jelasnya kita simak dulu bagaimana pernyataan daripada Egy Sujana ini. Mari kita simak. Jadi semua menjadi saksi bahwa di backman hakim itu udah keliru memandang kita semua, kita dianggap penonton. Tadi sudah diprotes oleh DHL bahwa kalau menurut istilah KUHP kita ini pengunjung sidang. Coba kalau penonton kita dianggap tidak punya hak, enak aja main keluarin apa, di KUHP itu punya hak kita sebagai pengunjung sidang. Itu satu. Yang kedua, dari semua kesaksian Rocky Gerung tadi udah amat jelas menjelaskan kedunguan dari jaksa. Ini nggak, mengerti nggak? Kedunguan dari jaksa. Maka dakwaannya kan saya sudah buktikan juga tidak lengkap, tidak jelas ya, sehingga menurut pasal 143 KUHP hakim harus ambil tindakan, yaitu batal demi hukum. Ini dilanjutin lagi. Jadi kita sebenarnya udah malas, ngapain lanjutin sidang yang dagelan, sidang yang bungu seperti ini gitu. Tapi suka nggak suka, ini hakim menentukan di sidang ini. Nah itulah pendapat dari saya yang sangat jelas, sehingga saya kecewa berat ya, belajar ilmu hukum capek-capek, ujungnya dagelan kayak begini. Kan harusnya hakim bisa menemukan hukum, membatalkan demi hukum, membatalkan bahwa ini batal demi hukum dakwaannya itu. Harusnya Gus Nur Bambantri langsung bebas. Nggak usah nanti kita suruh lagi bikin penuntutannya dari jaksa, kita bikin pembelaan. Rek naon cek sudah mah gitu, orang jelas begini. Satu keadaan yang mengerikan adalah orang nggak bersalah dihukum. Nah ini pertanyaan ini saya ajukan bagi kita semua. Bagaimana kalian mengunjungi sidang setiap saat? Saya lihat sangat tertib dan baik gitu membantu. Pertanyaannya bagaimana kalau hakim tetap menghukum orang yang nggak bersalah? Jelas-jelas kita buktikan tadi nggak bersalah ya, tetap dihukum. Bagaimana kalian pasukan data? Ya itulah gaya daripada Egy Sujana. Di setiap sesi-sesi selesai persidangan dia akan menyampaikan konferensi pers ya di hadapan para awak media, menyampaikan akan situasi dalam persidangan. Ya memang dengan saksi ahli Rocky Gerung ya, ahli filsafat yang dihadirkan oleh pihak Sugi Nurdam Bambantri, yang mana menurutnya ya Rocky Gerung itu dengan tegas ya, dengan jelas mengatakan bahwa ya jaksanya katanya itu dungu ya, dan sempat ya Rocky Gerung memang berkali-kali memberikan sebuah penyampaian, mencoba ya
mau mencerahkan ya para jaksa di ruang sidang. Inilah yang kemudian oleh Egy Sujana kemudian diolah kembali ya, bahwa seharusnya dengan situasi seperti itu ya, dan berdasar pada KUHP secara normatif pasal 143 terkait dengan dakwaan yang harus jelas, kemudian cermat ya, seharusnya katanya itu batal demi hukum, dan Bambang Tri harusnya divonis bebas. Ini pernyataan yang dari dulu hingga sekarang di persidangan keberapa ya, ke-12 ini selalu dikeluarkan, digembar-gemborkan oleh Egy Sujana bahwa dakwaan jaksa yang tidak cermat, tidak jelas ya, seharusnya ini batal demi hukum. Dan ini sidang menurut itu sidang dagelang ya, seharusnya katanya sudah dihentikan, tidak usah lagi dilanjut, bebaskan Bambang Tri. Inilah yang dari dulu hingga saat ini selalu gembar-gemborkan oleh Egy Sujana agar klaimnya ini itu memang selamat dari jeratan hukum. Dan titik fokus kritikan mereka ini memang lebih pada jaksa, dan dia mencoba memperkuat argumentasinya sesuai dengan juga keterangan-keterangan yang disampaikan oleh ahli filsafat yakni Rocky Gerung ya. Istilah kedunguan pun itu menjadi tema sentral dalam sidang kali ini, bahkan ya itu pun dilekat-lekatkan kepada jaksa. Ini kan hal yang menurut kita ini juga tidak etis ya disampaikan seperti itu, karena jelas bahwa jaksa membuat dakwaan itu pasti berdasar pada ya aturan main yang ada yakni KUHP ya, sesuai dengan hasil penyidikan dari kepolisian, bukti-bukti awal ya, bukti permulaan, lalu kemudian selama dalam persidangan jaksa sebagai orang yang mendakwa yang harus membuktikan, dia pun sudah menghadirkan berbagai saksi fakta dan saksi ahli juga. Dan sejauh yang kita lihat ya, bahwa semuanya itu berjalan dengan normal ya. Hanya saja memang Egy Sujana ini selalu ngotot ya, bahwa dakwaan jaksa ini tidak jelas, tidak cermat. Ya wajarlah seorang kuasa hukum berupaya bagaimana klaimnya ini bisa bebas ya, bisa selamat. Yang jelas bahwa ini semua adalah fakta-fakta persidangan yang nantinya akan dinilai oleh hakim. Ya hakimlah yang berhak menilai atau mengambil keterangan ahli itu ya sebagai informasi bagi mereka untuk membangun keyakinan hakim dalam memutus perkara ini. Semua itu tentu berpulang kepada hakim, apakah dia mau mengikuti pendapat ahli, menjadikannya sebagai sebuah masukan atau tidak, tentu itu menjadi kewenangan dan otoritas hakim. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.